perjalanan sejarah sastra Indonesia yang diasuh oleh Bapak Januarius B. SP. Periodisasi sastra Indonesia. Periodisasi sastra Indonesia adalah penggolongan atau pembabakan zaman-zaman perkembangan sastra. Itulah yang kemudian disebut dengan periodisasi sastra, yakni pembabakan waktu tentang perkembangan sastra yang ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Secara berurutan, periodisasi sastra Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa angkatan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, Angkatan Pujangga Lama. Yang kedua, Angkatan Sastra Melayu Lama. Yang ketiga, Angkatan Balai Pustaka. Yang keempat, Angkatan Pujangga Baru. Yang kelima, Angkatan 1945. Yang keenam, Angkatan 1950. Yang ketujuh, Angkatan 1966. Yang kedelapan, Angkatan 1980. Yang kesembilan, Angkatan Reformasi, dan yang terakhir, Angkatan 2000-an. Yang kedua, Angkatan Pujangga Lama. Sastra Angkatan Pujangga Lama dapat pula disebut dengan sastra klasik atau sastra tradisional, yakni karya sastra yang tercipta dan berkembang sebelum masyarakatnya mengenal budaya tulis-menulis. Oleh karena itu, salah satu ciri penyebab karya sastra dilakukan secara lisan atau oral, yaitu dari mulut ke mulut. Beberapa bentuk folklor yang dikenal dalam khazanah sastra Melayu klasik. Yang pertama ada mantra. Mantra dianggap sebagai permulaan bentuk sastra lama. Mantra adalah bentuk puisi yang berupa gubahan bahasa dan diresapi oleh kepercayaan akan dunia gaib. Dua, pantun. Pantun merupakan sajak percintaan yang lebih sering dinyatakan pada waktu perayaan, misalnya pernikahan. Pantun dibagi lagi dalam 3 bagian. Yang pertama, ada pantun berkait atau seloka. Yang kedua, talibur. Yang ketiga, pantun kilat atau karmina. Yang ketiga, gurindam. Gurindam sering juga disebut sebagai sajak peribahasa, yakni bentuk sastra klasik terdiri dari 2 baris yang saling berirama. Yang keempat, cerita binatang. Cerita binatang dalam hal ini sering pula disebut fabel, yakni kisah yang tokohnya diperankan oleh binatang. Kelima, cerita asal-usul atau legenda. Secara garis besar, cerita asal-usul dibagi ke dalam 3 bagian, yakni sebagai berikut. Yang pertama, cerita asal-usul dunia tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, cerita asal-usul dunia binatang. Ketiga, cerita asal-usul terjadinya suatu tempat. Yang keenam, cerita pelipur lara. Cerita jenis ini disebut pelipur lara karena berfungsi untuk menghibur hati seseorang. Yang ketujuh, cerita jenaka. Cerita jenaka mengisahkan orang yang selalu mujur tetapi tidak disengaja. Yang kedua, kita lanjut membahas tentang Angkatan Sastra Melayu Lama. Angkatan Sastra Melayu Lama berkembang setelah masyarakatnya mengenal peradaban tulis-menulis, terutama karena pengaruh agama Hindu dan Islam. Yang ketiga, Angkatan Balai Pustaka. Karya sastra ini lahir pada periode tahun 1920-an, seiring disebut sebagai karya sastra Angkatan 20-an atau Angkatan Balai Pustaka. Yang keempat, Angkatan Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru disebut juga Angkatan 30 karena angkatan ini lahir pada tahun 30-an. Yang kelima ada Angkatan 45. Periode 45 disebut juga sebagai Angkatan Chairil Anwar karena perjuangan Chairil Anwar sangat besar dan melahirkan Angkatan 45 ini. Yang keenam ada Angkatan 50. Angkatan ini dikenal sebagai periode krisis sastra Indonesia. Pada masa ini, dunia sastra juga mengalami masa-masa suram, yakni dengan kuatnya pengaruh-pengaruh partai politik tertentu. Yang ketujuh, Angkatan 66. Nama Angkatan 66 dicetuskan H.B. Jastin melalui bukunya yang berjudul Angkatan 66. Angkatan ini lahir bersamaan dengan kondisi politik Indonesia yang tengah mengalami kekacauan akibat teror dan merajalela. Yang kedelapan, Angkatan 70-an. Sekitar tahun 70-an, muncul karya-karya sastra yang lain dari karya sebelumnya. Kebanyakan karya-karya itu tidak menekankan pada makna kata. Yang kesembilan, Angkatan 80-an. Karya sastra di Indonesia pada kurun waktu setelah tahun 1980 ditandai pula dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa tersebut, yaitu Margaret. Yang berikut, Angkatan Reformasi. Seiring jatuhnya kekuasaan pemerintahan Orde Baru, munculnya wacana tentang sastrawan Angkatan Reformasi. Munculnya angkatan ini ditandai dengan maraknya genre sastra seperti puisi, cerpen, maupun novel yang bertema sosial politiknya
reformasi. Yang terakhir ada Angkatan 2000. Angkatan ini ditandai oleh karya-karya yang cenderung berani dan kuat. Sekian dan terima kasih pemaparan materi dari saya.